إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين على هذه النية كلنا صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan renungan kita bersama ayat-ayat Adz-Dzikril Hakim yang disucikan Allah, ditinggikan derajatnya, diantarkan oleh duta Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia dari malaikat kepada duta yang Allah pilih dan mulia dari kalangan manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Abasa, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Allah ingatkan agar kita semua kembali kepada Al-Quran. Lembaran-lembaran yang berisikan ayat-ayat Allah yang dimuliakan, ditinggikan dan disucikan oleh Allah, yang diantarkan oleh duta-duta yang mulia, yang patuh, taat, jujur dalam menyampaikan amanat Allah. Kalau kita renungkan ayat ini, kita merasa sedih menyaksikan perhatian umat Islam bukan kepada ayat-ayat Allah yang disucikan, yang dimuliakan, yang ditinggikan, untuk mensucikan mereka, meninggikan derajat mereka dan memuliakan mereka, tapi mereka beralih kepada qila wa ruwiya, yang belum pasti kebenarannya. Untuk memastikannya, kita kembalikan kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan renungan kita, kemarin berkaitan dengan ayat yang kita baca yang berhubungan dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ujian bagi manusia. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Ada yang mau ditanyakan dalam masalah ini? Atau mungkin setelah kita punya bacaan nanti ya, kalau ada waktu kita diskusikan sama-sama. Baik, kita mulai dengan firman Allah. Aminu billah. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan
yang memang cukup berat bagi hati sebahagian besar manusia. Yaitu berjihad dengan menginfakkan harta yang mereka dapatkan, mereka kumpulkan. Bukan satu hal yang mudah bagi mereka untuk menginfakkannya dengan hati yang tulus. Lebih mudah bagi mereka untuk sholat sepanjang malam, bahkan berpuasa, daripada mereka menginfakkan harta mereka, kecuali bagi mereka-mereka yang memiliki jiwa yang luhur, dermawan, dan meyakini apa yang Allah sediakan di hari akhir nanti. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, betul-betul memberikan tautiah. Artinya membuka jalan bagi hati kita untuk bisa menerima, melakukannya dengan hati yang tulus. Dan Allah ingatkan kepada kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan dia maha melihat apa yang kalian perbuat. Kata ma'akum, sebagaimana Said Qutb terangkan, ini bukan merupakan kalimat majas atau bahasa metafora. Tapi memang Allah bersama setiap orang dari hambanya, dimanapun dia berada. Cuma kebersamaannya yang berbeda, bukan kebersamaan makhluk dengan makhluk. Oleh karena itu, Imam Ali mengatakan, Allahu ma'a kulli syai'in la bimuqaranah. Kemudian wa ghairu syai'in la bimuzayalah. Allah Subhanahu wa taala bersama segala sesuatu. Tapi bukan kebersamaan makhluk dengan makhluk ya, yang berada dalam ruang dan waktu. Tapi ruang dan waktu adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Oleh karena itu Allah bersama hambanya dimanapun hambanya berada. Begitu juga Allah berbeda dari hambanya. Wa ghairu kulli syai'in. Dan Allah berbeda dari makhluknya. Jangan dianggap Allah dengan makhluknya sama. Tapi la bimuzayalah bukan berarti Allah meninggalkan makhluknya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, mendengar, menyaksikan, mengawasi amal setiap orang hambanya. Di saat Allah mengawasi hamba-hambanya yang di timur, yang di barat tak terlepas dari pengawasan Allah. Allah mendengarkan doa hambanya yang di timur, di barat, di selatan, di utara, yang di langit maupun di bumi. Tidak terganggu. Karena Allah mendengarkan sebahagian hambanya di satu daerah untuk mendengarkan hamba-hambanya yang berada di daerah yang lain. Oleh karena itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan doa yang tepat. Karena Allah yang kuasa mengabulkan, Allah juga mendengarkan doa setiap hambanya. Ini betul-betul merupakan sentuhan yang menyentuh hati kita. Merasakan kedekatan kita dengan, atau kedekatan Allah dengan kita. Tinggal kita mendekat dengan Allah. Kebersamaan Allah bersama kita. Tinggal kita betul-betul menyadari, meresapi hal ini. Di samping kita merasakan rasa aman, tentram, damai, kita juga merasakan rasa hormat, takut, dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sentuhan-sentuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebelum Allah memerintahkan kita dengan tugas-tugas yang berat. Ini keindahan Al-Quran yang tidak mungkin kita dapati dalam kitab yang lain. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 7, Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Huwa alladhi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa inna Allaha bikum laraufur rahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal.
ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Inna Allah subhanahu yukhatibul qulub allati khalaqaha fahuwa ya'lamu ahwalaha wa ya'rifu madakhilaha wa yattali'u ala khawafiha wa huwa ya'lamu anna naqa'al aqidah wa khulusal qalb wa istiqrara haqiqatil iman istiqraran tanbathiqu minhu atharuhu wa nataijuhu fi waqi'il hayah min badlin wa tadhiyatin wa taqdimatin khalisatin lillah wa anna hadha amrun yukallifu at-taqata al-bashariyata kathira wa yahtaju minha ila juhdin wa mujahadatin tawilah wa min thumma yahshudu laha hadhihi al-iqa'at wa hadhihi al-mu'athirat wa yakshifu laha 'anil haqa'iqil kauniyati litaraha wa tata'athara biha wa tazina kulla shay'in bimizaniha al-kabir ad-daqiq wa yu'alijaha al-marrata ba'da al-marrah wal khutwata ba'da al-khutwah wa la yakiluha ila hutafin wahid aw bayanin wahid aw mu'athirin wahid yuqi'u ala awtariha thumma yaghib wa manhajul Qur'an al-ilahi fi ilajil qulub jadirun bi an yaqifa ad-du'a ila Allah amamahu tawilan liyatadabbaruhu wa yuhawilu an yuqallidu. Innal iqa'atil ula fi matla'is surah min al-quwwati wat-tawali wal-umqi wat-ta'thir bihaythu tuzalzilu al-qulub al-jamidah wa tulinu al-qulub al-qasiyah wa tada'uha murhafat al-hasasiyah walakin al-Qur'an la yakilu qulub al-mukhatabina ila hadhihi al-lamasat al-ula wa huwa yad'uhum ila al-imani wal-badli fi al-faqrati at-taliyah. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih wal mukhatabuna huna hum muslimun walakinnahum yud'auna ila al-iman billah wa rasulih fahiya idhan haqiqatul iman yud'auna li tahqiqiha fi qulubihim bima'naha wa hiya laftatun daqiqah wa hum yud'auna ila al-infaq wa ma'ad da'wati lamsatun muhiyah fahum la yunfiquna min indi anfusihim innama yunfiqun mimma istakhlafahumullahu fihi min mulkih wa huwa alladhi lahu mulku as-samawati wal ard fa huwa alladhi istakhlafa bani adama jumlatan fi shay'in min mulkih wa huwa alladhi yuhyi wa yumit fa huwa alladhi istakhlafa jilan minhum ba'da jil. وهكذا ترتبط هذه الإشارة بما سبق من الحقائق الكلية في مطلع السورة ثم تقوم هي بدورها في استثارة الخجل والحياء من الله وهو المالك الذي استخلفهم وأعطاهم فماذا هم قائلون حين يدعون إلى إنفاق شيء مما استخلفهم فيه ومما أعطاهم وفي نهنهة النفوس عن الشح wallahu huwal mu'ti wala nafada lima indah famadha yumsikuhum anil badli wal ata wa ma fi aydihim rahnun bi ata'illah walakinnahu la yakiluhum ila hadha at-tadhkir walakinnahu la yakiluhum ila hadha at-tadhkiri wa ma yuthiruhu min khajalin wa haya wa min samahatin wa raja' innama yukhatibuhum bimu'athirin jadidin yukhjiluhum min karamillahi wa yutmi'uhum fi fadlih. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Fakaifa yatakhallafu mutakhallifun 'anil iman wal badli fi muwajahati hadzal karami wal fadl. Ghair anna al-Qur'an la yakiluhum ila hadhihi al-lamasatil ula. Innama yulihhu ala qulubihim bimuhiyatil iman wa mujibatih min waqi'i hayatihim wa mulabasatiha. Wa ma lakum la tu'minuna billah
والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم فما الذي يعوقهم عن الإيمان حق الإيمان وفيهم الرسول يدعوهم إلى الإيمان وقد بايعوه عليه وأعطوه ميثاقهم وما الذي يعوقهم عن الإيمان بالله وهو ينزل على عبده آيات بينات تخرجهم من ظلمات الضلال والشك والحيرة إلى نور الهدى واليقين والطمأنينة وفي هذا وذاك من دلائل الرأفة والرحمة بهم وما فيه من دلائل الرحمة بهم ما فيه إن نعمة وجود الرسول بين القوم يدعوهم بلغة السماء ويخاطبهم بكلام الله ويصل بينهم وبين الله في ذوات نفوسهم وخواص شؤونهم نعمة فوق التصور حين نتملاها نحن الآن من بعيد فهذه الفترة فترة الوحي وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم فترة عجيبة حقا إن الله جل جلاله يخاطب هذا البشر من صنع يديه على لسان عبده صلى الله عليه وسلم وفي رحمة علوية ندية يقول لهم خذوا هذا ودعوا ذاك ها هو ذا طريقي فاسلكوه لقد تعثرت خطاكم فهاكم حبلي لقد أخطأتم وأثمتم فتوبوا وها هو ذا بابي مفتوح تعالوا ولا تشردوا بعيدا تعالوا ولا تشردوا بعيدا ولا تقنطوا من رحمة التي وسعت كل شيء وأنت يا فلان بذاتك وشخصك قلت كذا وهو خطأ ونويت كذا وهو إثم وفعلت كذا وهي خطيئة فتعال هنا قدامي وتطهر وتب وعد إلى حماي وأنت يا فلان بذاتك وشخصك أمرك الذي يعضلك هذا حله وسؤالك الذي يشغلك هذا جوابه وعملك الذي عملت هذا وزنه إنه الله هو الذي يقول لهؤلاء المخاليق وهم يعيشون معه يحسون أنه معهم حقيقة وواقعة أنه يستمع إلى شكواهم في جنح الليل ويستجيب لها وأنه يرعاهم في كل خطوة ويؤنى بها ألا إنه لأمر فوق ما يطيق الذي لم يعش هذه الفترة أن يتصور ولكن هؤلاء المخاطبين بهذه الآيات عاشوها فعلا ثم احتاجوا إلى مثل هذا العلاج ومثل هذه اللمسات ومثل هذا التذكير وهو فضل من الله ورحمة فوق فضله ذاك ورحمته يدركهما ويشعر بهما من لم تقدر له الحياة في هذه الفترة العجيبة ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه أي المؤمنين أعجب إليكم قالوا الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالأنبياء قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيعون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله إنه لأمر متفاوت وإن موحيات الإيمان وموجباته لديهم لشيء هائل عجيب وهو يعجب ما لهم لا يؤمنون ثم يطلب إليهم تحقيق الإيمان في نفوسهم إن كانوا مؤمنين ثم ينتقل بهم من موحيات الإيمان وموجباته إلى موحيات الإنفاق وموجباته في توكيد وتكرير وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض
وفي هذه الإشارة عودة إلى حقيقة له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. فميراث السماوات والأرض ملكه وراجع إليه، وما استخلفوا فيه إذن سيعود إليه في الميراث، فما لهم لا ينفقون في سبيله حين يدعون إلى الإنفاق، وهو استخلفهم فيه كما قال لهم هناك، وكله عائد إليه كما يقول لهم هنا. وما الذي يبقى من دواعي الشح وهواتف البخل أمام هذه الحقائق في هذا الخطاب؟ ولقد بذلت الحفنة المصطفى من السابقين من المهاجرين والأنصار ما وسعها من النفس والمال في ساعة العسرة وفترة الشدة قبل الفتح، فتح مكة وفتح الحديبية، وكلاهما اعتز به الإسلام أيام أن كان الإسلام غريبا محاصرا من كل جانب مطاردا من كل عدو، قليل الأنصار والأعوان. وكان هذا البذل خالصا لا تشبه شائبة من طمع في عوض من الأرض، ولا من رياء أمام كثرة غالبة من أهل الإسلام. كان بذلك منبثقا من خيرة اختاروها عند الله، وعن حمية لهذه العقيدة التي اعتنقوها وآثروها على كل شيء وعلى أرواحهم وأموالهم جميعا. ولكن ما بذلوه من ناحية الكم كان قليلا بالقياس إلى ما أصبح الذين جاءوا بعد الفتح يملكون أن يبذلوه، فكان بعض هؤلاء يقف ببذله عند القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض السابقين بذلوه. هنا نزل القرآن ليزن بميزان الحق بذل هؤلاء وبذل أولئك، وليقرر أن الكم ليس هو الذي يرجح في الميزان، ولكنه الباعث وما يمثله من حقيقة الإيمان. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إن الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة والأنصار قلة، وليس في الأفق ظل منفعة ولا سلطان ولا رخاء غير الذي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة والأنصار كثرة، والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال. ذلك متعلق مباشرة بالله متجرد تجردا كاملا لا شبهة فيه، عميق الثقة والطمأنينة بالله وحده، بعيد عن كل سبب ظاهر وكل واقع قريب، لا يجد على الخير عونا إلا ما يستمده مباشرة من عقيدته، وهذا له على الخير أنصار حتى حين تصح نيته ويتجرد تجرد الأولين. قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا الزهير وحدثنا حميد الطويل عن أنس قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمون بها؟ فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال دعوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقت مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. وفي الصحيح لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وبعد أن قرر القيم الحقيقية في ميزان الله لهؤلاء ولهؤلاء عاد فقرر أن للجميع الحسنى وكلا وعد الله الحسنى، فقد أحسنوا جميعا على تفاوت ما بينهم في الدرجات، ومرد ذلك التفاوت وهذا الجزاء بالحسنى للجميع إلى ما يعلمه الله من تقدير أحوالهم وما وراء أعمالهم من عزائمهم ونواياهم وخبرته تعالى بحقيقة ما يعملون، والله بما تعملون بصير.
wa hiya lamsatun muqidatun lil qulub fi alamin nawayil mubmarah wara al a'malidh dhahirah wa hiya allati tunatu bihal qiyam wa tarjahu bihal mawazin wallahu a'lam. Fadhal Sayyid Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, serta nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah dan kepada Allah padahal Rasul-Nya menyeru supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, Al-Quran, supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang terhadapmu. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah, padahal Allah lah yang mempusakai, mempunyai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Al-Hadid 7-10. Allah Ta'ala menyapa kalbu yang diciptakannya. Dia mengetahui aneka keadaannya, memahami berbagai pintunya, dan melihat berbagai rahasianya. Dia mengetahui bahwa kesucian iman, ketulusan kalbu, dan mengendapnya hakikat keimanan secara mantap akan memancarkan pengaruh dan buah terhadap realitas kehidupan berupa pengorbanan, penyerahan, dan penyerahan diri semata-mata untuk Allah. Hal semacam ini sangat menyita kekuatan manusia karena peraihannya memerlukan upaya dan jihad yang berkepanjangan. Karena itu Allah memenuhi kalbu dengan berbagai ritme dan sentuhan ini. Juga membukakan aneka hakikat alam agar kamu melihatnya dan terpengaruh olehnya. Lalu kalbu menimbang segala sesuatu dengan timbangannya yang besar dan cermat, serta mengkajinya dari waktu ke waktu dan langkah demi langkah. Allah tidak menyerahkan kalbu kepada satu seruan, satu penjelasan, atau satu pengaruh yang mengenai dawai-dawai hati. Lalu semua itu sirna. Tetapi dalam menangani kalbu, Allah sangat mementingkan agar para da'i senantiasa berhadapan dengan manhaj Al-Quran supaya mereka merenungkannya dan berupaya untuk mengikutinya. Ritme-ritme pertama pada bagian pertama surah ini memiliki kekuatan, kesinambungan, kedalaman, dan pengaruh, sehingga ritme ini mengguncangkan kalbu yang keras, melunakkan kalbu yang membatu, dan membuatnya memiliki kepekaan rasa. Namun Al-Quran tidak memasrahkan kalbu kaum yang disapa ini kepada sentuhan-sentuhan itu semata. Al-Quran pun menyeru mereka kepada keimanan dan pengorbanan melalui bagian kedua. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, serta nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Di sini yang disapa adalah kaum muslimin, tetapi mereka masih diseru supaya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini berarti bahwa mereka diseru supaya mewujudkan hakikat keimanan dengan segala konsepsinya di dalam kalbunya. Hakikat ini merupakan perhatian yang perlu dicermati. Maka mereka diseru supaya berinfak. Seruan itu mengindikasikan juga bahwa apa yang mereka infakkan
bukanlah bersumber dari dirinya sendiri, tetapi mereka hanya menginfakkan segala milik Allah yang dikuasakan kepada manusia. Keadaan Allah yang menghidupkan dan mematikan berarti dialah yang menggantikan kamu dengan generasi yang lain secara bergiliran. Demikianlah isyarat ini bertalian dengan aneka hakikat universal yang ada pada permulaan surah. Kemudian isyarat ini memainkan perannya dalam menimbulkan rasa malu terhadap Allah, sang pemilik yang telah memberi mereka harta kekayaan dan menjadikannya sebagai pemiliknya. Apa yang mereka katakan tatkala diseru supaya menginfakkan sebagian dari harta yang telah dikuasakan dan diberikan Allah kepada mereka, di dalam relung hatinya masih terdapat kekikiran, padahal Allah yang memberikannya, sedang apa yang ada di sisinya tak akan pernah habis. Lalu apa yang membuat mereka enggan berkorban dan memberi, sedang apa yang dimilikinya itu tergadai dengan pemberian Allah. Allah tidak hanya mengingatkan mereka yang berdampak pada pada timbulnya rasa wirang dan malu pada dirinya, pada kemurahan dan harapan atas rizkinya. Dia yang menyapa mereka dengan sentuhan baru, yang mempermalukan mereka dengan kemurahan Allah yang telah memberi mereka makan dan dengan karunia-Nya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Bagaimana mungkin seseorang sanggup berpangku tangan dari keimanan dan pengorbanan tatkala berhadapan dengan kemurahan dan karunia-Nya? Al-Quran tidak hanya menyerahkan mereka kepada kesentuhan-sentuhan utama ini, tetapi ia pun menembuskan berbagai bisikan keimanan dan keharusannya melalui realitas kehidupan dan keseharian mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyerunya supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Dialah yang menurunkan kepada hamba-hambanya ayat-ayat yang terang, Al-Quran, supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang terhadapmu. Al-Hadid 8:9. Apa yang menghambat mereka untuk beriman dengan sesungguhnya, sedang di tengah-tengah mereka ada Rasul yang menyeru kepada keimanan dan mereka telah berjanji setia kepadanya. Apa yang menjadi kendala bagi mereka untuk beriman kepada Allah, padahal Dia telah menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, yang mengeluarkan mereka dari gulita kesesatan, keraguan, dan kebimbangan kepada cahaya petunjuk, keyakinan, dan ketentraman. Di sana-sini terdapat indikator yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada mereka. Nikmat keberadaan Rasul di tengah-tengah suatu kaum yang mengajak mereka dengan bahasa langit, yang menyapa mereka dengan firman Allah, yang menghubungkan mereka dengan Allah dalam urusan dirinya dan perkaranya yang istimewa, merupakan nikmat yang sulit dilukiskan tatkala kita terkadang sekarang mencermatinya dari jauh. Periode wahyu dan kehidupan Rasul ini merupakan periode yang sungguh menakjubkan. Allah yang Maha Agung menyapa manusia ini melalui ciptaan kekuasaannya, melalui lisan Rasulnya dalam kerangka kasih sayang yang tinggi. Dia berkata kepada mereka, peganglah ini, tinggalkanlah itu. Inilah jalanku, tempuhlah ia. Sungguh, langkah kalian tersandung-sandung. Inilah taliku, kalian telah berbuat salah dan dosa, maka bertobatlah. Dan inilah pintuku terbuka. Kemarilah dan janganlah pergi menjauh. Janganlah berputus asa atas rahmatku yang meliputi segala sesuatu. Kamu, hai fulan, dengan diri dan jiwamu mengatakan begini dan begitu. Itu adalah salah. Kamu memiliki niat ini, padahal ia dosa. Kamu melakukan itu, padahal ia keliru. Kemarilah, majulah, bersihkan dirimu, bertobatlah,
dan kembalilah ke pangkuanku. Kamu, hai fulan, dengan diri dan jiwamu, persoalan yang menyulitkanmu, inilah pemecahannya. Pertanyaan yang menyibukkanmu, inilah jawabannya. Dan amal yang telah kamu kerjakan, inilah timbangannya. Dialah Allah yang berfirman. Dia berfirman kepada makhluk-makhluk itu sedang mereka hidup bersama Nabi SAW. Mereka merasakan hidup bersamanya secara hakiki dan nyata. Allah mendengarkan segala panduan mereka di penghujung malam, lalu Dia menjawabnya. Dia memperhatikan setiap langkahnya dan menegakkannya. Itulah keadaan perkara pada sebuah periode yang sulit dilukiskan. Orang-orang yang disapa dengan ayat-ayat itu mengamalkannya secara nyata. Mereka juga memperlakukan pasangan semacam ini, sentuhan semacam itu, dan peringatan semacam ini. Hal itu merupakan karunia Allah dan rahmatnya di samping karunia dan rahmat yang itu. Kedua nikmat ini dapat dipahami dan dirasakan oleh orang-orang yang tidak ditakdirkan hidup pada periode yang menakjubkan tersebut. Dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, orang mukmin manakah yang paling mengesankanmu? Mereka menjawab, para malaikat. Nabi bersabda, bagaimana tidak beriman sedang mereka hidup di sisi Tuhannya? Mereka berkata, para nabi. Beliau bersabda, bagaimanakah tidak beriman sedang wahyu diturunkan kepada mereka? Mereka berkata, kami. Nabi bersabda, bagaimana kalian tidak akan beriman sedang aku berada di tengah-tengah kalian? Namun orang yang paling mengesankan keimanannya ialah suatu kaum yang lahir sesudahmu. Mereka menjumpai kitab Al-Quran lalu mengimani segala isinya. Sungguh benar Rasulullah, persoalannya berbeda. Hal-hal yang memberikan inspirasi dan yang memaksa mereka untuk beriman merupakan sesuatu yang sungguh sangat mencengangkan dan menakjubkan. Beliau pun menunjukkan kebenarannya. Bagaimana mungkin mereka tidak beriman? Kemudian Allah menuntut mereka merealisasikan keimanan pada dirinya jika mereka benar-benar beriman. Kemudian Allah beralih dari hal-hal yang menginspirasikan dan mengharuskan keimanan kepada hal-hal yang menginspirasikan dan mengharuskan supaya mereka berinfak dalam kalimat yang tegas dan berulang. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan sebagian hartamu pada jalan Allah, padahal Allah lah yang mempunyai langit dan bumi. Seperti isyarat ini, Allah kembali kepada sebuah hakikat, kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Pusaka langit dan bumi merupakan miliknya dan dikembalikan kepadanya. Dengan demikian, apa yang mereka kuasai akan dikembalikan kepadanya saat membagikan pusaka. Lalu mengapa mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah tatkala mereka diseru supaya berinfak? Dia menguasakannya pada mereka di bumi sebagaimana difirmankannya di atas. Semuanya dikembalikan kepadanya sebagaimana difirmankannya di sana. Lalu tuntutan kekikiran dan bisikan kebakilan apalagi yang masih tersisa di depan kebenaran sapaan ini. Sungguh, sekelompok terpilih dari kalangan yang paling dahulu beriman dari kalangan muhajirin dan ansor telah mengorbankan jiwa dan hartanya pada masa sulit dan periode kritis, yaitu sebelum takluknya Mekah dan takluknya Hudaybiyah. Melalui penaklukan ini, Islam menjadi mulia setelah sebelumnya asing, terkurung, dan dari segala sudut, diusir oleh semua musuh, dan minim pendukung dan penolong. Pengorbanan itu sungguh tulus, tidak terkontaminasi keinginan untuk memperoleh pengganti di bumi,
dan bersih dari keinginan dilihat oleh pemeluk Islam yang banyak meraih kemenangan. Itu adalah pengorbanan yang memancar dari alternatif yang mereka tentukan untuk disimpan di sisi Allah, memancar dari pemeliharaan akidah yang mereka peluk dan mereka utamakan atas segala sesuatu, bahkan atas nyawa dan seluruh hartanya. Namun dilihat secara kuantitatif, apa yang mereka korbankan itu sedikit jika dibandingkan dengan apa yang dimiliki manusia setelah takluknya kota Mekah. Maka ada sebagian orang yang berkorban menurut kadar yang diketahui dan didengarnya tentang kadar pengorbanan para pendahulunya. Disitulah Al-Quran diturunkan, yaitu untuk menimbang pengorbanan para pendahulu dan pengorbanan manusia berikutnya dengan timbangan kebenaran. Juga untuk menegaskan bahwa kuantitas bukanlah unsur yang memberatkan timbangan, tetapi motivasi dan cerminan dari hakikat keimanan. Tidak sama di antara kamu yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Orang yang berinfak dan berjuang tatkala akidah diserang dan penolong berjumlah minim, sedang di angkasa tiada naungan yang menyejukkan, tiada kekuasaan dan tiada kenyamanan, adalah tidak sama dengan orang yang berinfak dan berperang ketika akidah berada dalam keadaan aman, banyak penolong, kemenangan, keunggulan, dan keberhasilan segera diraih. Orang yang pertama hanya bergantung secara langsung kepada Allah dan berkorban dengan hati yang setulus-tulusnya dari kepercayaan dan ketentraman yang paling dalam terhadap Allah semata, jauh dari segala sebab lahiriah dan segala peristiwa yang dekat. Mereka tidak menjumpai bantuan kebaikan apapun kecuali apa yang diperolehnya secara langsung dari akidahnya. Mereka pun tetap meraih penolong dan melakukan kebaikan selama niatnya baik dan tulus seperti generasi sahabat yang pertama. Imam Ahmad berkata bahwa Ahmad bin Abdul Malik menceritakan dari Zuhair, dari Humaid At-Tawil, dari Anas, bahwa terjadi dialog antara Khalid ibnul Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Khalid berkata kepada Abdurrahman, kalian memandang lebih senior daripada kami karena merasa yang lebih dahulu kalian alami. Ucapan itu sampai kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, janganlah para sahabatku diganggu. Demi zat yang menguasai diriku, jika kalian menginfakkan emas sebesar Uhud, kalian tak akan mampu menandingi amalnya. Dalam hadis sahih dikatakan, janganlah mencaci para sahabatku. Demi zat yang menguasai diriku, jika salah seorang di antara kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka gunung emas itu tidak mencapai 1 mud atau setengahnya dari apa yang mereka infakkan. Setelah Allah menegaskan nilai-nilai hakiki untuk generasi terdahulu dan generasi kemudian dalam timbangan Allah, Dia kembali menegaskan bahwa semuanya memiliki kebaikan. Sebentar. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Mereka semua telah berbuat baik dengan segala perbedaan dan variasinya. Perbedaan nilai dan balasan kebaikan. Semua pihak dikembalikan kepada penilaian Allah atas perilaku mereka dan atas tekad dan niat mereka, serta atas kemahatauan Allah akan melihat perbuatan mereka. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itulah sentuhan yang menggugah kalbu di dalam niat yang tersembunyi di balik amal nyata. Alam itulah yang menjadi tambatan nilai amal dan patokan timbangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita dengarkan terjemahannya sebetulnya jelas sekali ya. Terjemahannya jelas ya. Cukup menyentuh.
menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan belayannya, dengan dukungannya membantu kita untuk menjalankan tugas yang berat. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan sentuhan-sentuhan yang amat indah. Al-Quran menjelaskan keutamaan dari mereka para pendahulu yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika jumlah mereka sedikit. Begitu pula bekal mereka juga tidak berarti di tengah-tengah ancaman, krisis, ya, pemboikotan, penganiayaan, tapi mereka tegar dalam memperjuangkan kebenaran dan mempertahankan iman mereka walaupun nyawa taruhannya. Pada saat itu kaum muslimin sedikit sekali. Al-muslimun hina idzin qul. Tapi mereka begitu kompak bersatu, bekerja sama. Di mana yang memiliki kelebihan keutamaan tidak sayang-sayang mengorbankan hartanya untuk membebaskan saudaranya dari perbudakan. Bagaimana mereka betul-betul menyatu dengan harta mereka. Yang kaya tidak merasa itu milik mereka, tapi merupakan milik bersama saudara-saudara mereka. Itu juga yang ditunjukkan oleh kaum Ansor. Kaum muhajirin yang meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan rumah mereka, harta mereka disambut oleh kaum Ansor dan kaum Ansor mengutamakan mereka. Mereka berjuang bersama-sama, menginfakkan yang mereka miliki sepenuhnya semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tak mungkin dapat dibandingkan antara mereka para pendahulu yang Allah sebutkan dalam surah Taubah, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Baru setelah itu walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhum. Jadi para pendahulu yang terdepan dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Kemudian yang datang setelah mereka mengikuti mereka bil ihsan. Bukan hanya mengklaim kami pengikut mereka, tapi betul-betul sesuai dengan yang mereka lakukan, mereka ikuti di belakang. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Dan Allah telah siapkan bagi mereka taman-taman syurganya. Mereka ditempatkan di tempat yang mulia. Nah mereka para pendahulu ini tidak mungkin sama dengan orang yang datang setelah mereka. Oleh karena itu Allah jelaskan bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah pada saat Islam masih sedikit pengikutnya dalam keadaan kritis, yang mereka terima hanyalah intimidasi, bukan hanya sekedar cacian, bahkan mereka mengalami penganiayaan karena mereka mempertahankan iman mereka. Mereka juga berjuang menginfakkan harta yang mereka miliki. Mereka berjuang bahkan tanpa memiliki persenjataan yang cukup, kendaraan yang memadai, musuh mereka lebih besar. Lalu Allah terangkan, orang-orang yang berinfak dan berjuang sebelum Fathu Mekah ketika mereka dalam keadaan lemah, tidak sama nilainya dengan orang yang berinfak setelah Fathu Mekah. Perbandingannya jauh. Bukan dilihat dari angka yang mereka keluarkan. Karena orang yang datang setelah Fathu Mekah, mereka dalam kondisi kaya dan cukup, mereka bisa berinfak bahkan bisa ratusan kali lipat. Tapi nilainya bukan dilihat dari angkanya, tapi dinilai dari kualitasnya. Yang bersumber dari iman, kepasrahan, dan pengorbanan yang setulusnya. Tapi Allah menjanjikan balasan juga yang baik bagi orang-orang yang berjuang berinfak yang datang setelah mereka. Dengan sendirinya, ya, yang mendapatkan janji Allah ini, alladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Adapun yang mengubah agama Allah, mengubah sunnah Rasulullah, menimbulkan petaka, menumpahkan darah, mereka tidak termasuk dalam orang-orang yang akan menerima janji Allah. Kemudian kita melihat bagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, bercerita bahwa ketika kejadian-kejadian yang terjadi pada Fathu Mekah,
terjadi pertengkaran antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun. Orang yang beriman dari mulai permulaan dakwah Islam ketika Nabi di Mekah. Dia juga mengalami intimidasi, tekanan yang cukup berat. Sedangkan Khalid bin Walid walaupun bukan masuk ke dalam Islam setelah Fathu Mekah, dia masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Itu setelah peristiwa Al-Ahzab. Pada peperangan Uhud, Khalid bin Walid yang menjadi pahlawan kaum musyrikin yang membobol pertahanan Rasulullah SAW. Tapi setelah itu, ya, Khalid bin Walid sebelum Fathu Mekah menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam. Kemudian dia berjuang juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayah dari Khalid ini Al-Walid ibn Mughirah merupakan paman dari Abu Jahal dan dia merupakan sosok yang mengetahui kebenaran tapi menentangnya karena takut pengaruhnya akan hilang. Nah, terjadi pertengkaran antara Khalid dan Abdurrahman bin Auf. Khalid berkata kepada Abdurrahman bin Auf, dan ini juga kepada sahabat-sahabat yang lain karena kata-katanya menunjukkan bahwa dia protes, ya, terhadap sahabat-sahabat yang masuk Islam pada periode awal. Tastatiluna alaina bi ayyamin sabaqtumuna biha. Kalian yang menyombongkan diri dengan menyombongkan diri di hadapan kami dengan hari-hari kalian masuk ke dalam Islam lebih dulu daripada kami. Ketika ucapan ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Da'uli ashabi." Hendaklah kalian tidak mengganggu sahabat-sahabatku, serahkan mereka kepadaku. Walladzi nafsi biyadih. Demi yang jiwaku di tangannya, lau anfaqtu mithla Uhudin au mithla al-jibal, dhahaban ma balagtum a'malahum. Kalau kalian menginfakkan harta sebesar gunung Uhud atau sebesar gunung-gunung yang terdapat di sekeliling kalian, kalian tidak akan mencapai amal mereka. Begitu juga dalam riwayat yang lain, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Falladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sampai sebesar mud yang mereka infakkan, sebesar, ya, gandum yang berada pada telapak tangan mereka atau separuhnya bahkan. Nah, di sini kita melihat bahwa definisi sahabat dari hadis ini terlihat jelas. Sahabat itu bukan setiap orang yang berjumpa dengan Rasul. Bukan setiap orang yang berjumpa dengan Rasul. Kita banyak berjumpa dengan sekian banyak manusia. Apakah berarti mereka semua sahabat kita? Kan tidak. Kita kenal mereka atau kenalan kita mengenal mereka. Tapi sahabat sejati itu yang bersama kita pada saat sulit. Terus senang bersama kita. Yang kita berikan kepercayaan. Itu merupakan sahabat. Nah, sahabat Nabi yang sebenarnya yang berjuang bersama Nabi. Setia kepadanya. Baik pada masa hidup Nabi maupun setelah wafat Nabi. Dan orang-orang yang berjuang bersama Nabi sebelum Fathu Mekah, kedudukan mereka jauh lebih tinggi dari orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Bahkan Khalid yang masuk ke dalam Islam tidak sebanding dengan Abdurrahman bin Auf. Begitu juga pernah terjadi pertengkaran kalau tidak salah antara Ammar bin Yasir dengan sebagian sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Rasulullah marah besar terhadap hal tersebut. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, memahami sahabat ini betul-betul harus disesuaikan dengan apa yang diterangkan Allah dalam kitab sucinya. Begitu juga yang diterangkan oleh Nabi. Tidak semua orang yang dijumpai Nabi sebagai sahabatnya. Ada yang lebih ekstrem lagi yang mengatakan orang yang lahir walaupun 1 hari sebelum wafatnya Rasul, dia adalah sahabat. Kalau seandainya secara lugawi saja dari tinjauan bahasa tidak sesuai, apalagi dari tinjauan istilah. Jadi sahabat-sahabat Nabi seperti yang diucapkan tadi, jangan kalian mencaci maki sahabatku, padahal yang
mencaci Abdurrahman bin Auf adalah Khalid bin Walid. Tidak masuk dalam kategori sahabat dalam arti yang betul-betul apa? Yang dalam arti yang sedalam-dalamnya. Mungkin mereka dapat dikatakan sahabat dalam arti yang umum, tapi secara khusus sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang berjuang bersama Nabi, setia kepadanya, Nabi percaya kepada mereka. Inilah orang-orang yang betul-betul mendapatkan janji Allah, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajir maupun dari kalangan ansar. Oleh karena itu mengherankan sekali ketika mereka menyamakan antara Muawiyah bin Abi Sufyan yang masuk Islam setelah Fathu Mekah bersama ayahnya, yang sebelumnya memerangi Rasul, disamakan dengan orang yang berjuang bersama Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Lalu ketika terjadi peperangan di antara keduanya, mereka mengatakan Muawiyah berijtihad. Padahal kita tahu ijtihadnya itu menumpahkan darah sekian banyak dan melemahkan kekuatan Islam sebetulnya. Sekian banyak sahabat yang berjuang bersama Rasul mati disebabkan peperangan tersebut. Di antaranya Ammar bin Yasir. Lalu mereka mengatakan Muawiyah berijtihad, kalau salah mendapatkan 1 pahala, kalau benar mendapatkan 2 pahala. Padahal kita tahu lajtihada ba'da nassin sharih, tidak dibenarkan berijtihad pada nas yang tegas. Yang memilih Ali bin Abi Thalib adalah mereka yang memilih Uthman, Umar, dan Abu Bakar. Kenapa mereka mengatakan bahwasanya Muawiyah berijtihad, tapi mereka menuduh Imam Husain ketika menentang Yazid dikatakan pemberontak. Ini kailun bimikyalain, menimbang tapi dengan 2 takaran dan 2 timbangan. Jadi kita lihat betul-betul bagaimana kita tidak bisa melihat kebenaran dengan jelas karena hawa nafsu kita. Oleh karena itu, kita harus betul-betul memahami siapa sahabat Nabi. Orang yang berjuang bersama Nabi, menegakkan sunnah Rasul, sedangkan Muawiyah justru mengubah sunnah Rasul. Berubah menjadi bid'ah walalah, itu mengubah khilafah, ya, yang artinya seorang menerima amanat dengan jabatannya dan tanggung jawab. Hukum berlaku padanya sebagaimana berlaku ke bawah. Tidak sama dengan kata Malik yang berkuasa dan menerapkan hukum sekehendak hatinya berlaku ke bawah, tidak berlaku ke atas seperti yang kita jumpai pada masa-masa pemerintahan Bani Umayyah, kecuali pada masa Umar bin Abdul Aziz al-Khalifatul Adil radhiyallahu anhu. Dan kita lihat subhanallah, ternyata Muawiyah betul-betul seorang yang luar biasa dahsyatnya. Bukan hanya pada masa hidupnya menimbulkan fitnah, bahkan setelah dia meninggal dunia juga, fitnah hingga saat ini masih berkecamuk. Disebabkan karena pembelaan terhadap Muawiyah, sekian banyak orang dikafirkan, disesatkan, bahkan ditumpahkan darahnya. Dihancurkan martabatnya. Padahal jelas sekali bagaimana sikap mereka bersama Rasul, bersama sahabat Rasul yang mulia, kejahatan yang mereka lakukan. Kita berlepas tangan dari apa yang mereka lakukan, tapi kita tidak akan berbicara panjang dengan tujuan agar orang tahu mana yang benar, mana yang salah, dan siapa yang harus dicontoh. Yang harus dicontoh Rasul dan para sahabat yang mulia yang menegakkan kebenaran, bukan raja-raja yang menghalalkan segala cara untuk meneguhkan kekuasaannya. Sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, Muawiyah dan putranya yang telah membantai sahabat, menumpahkan darah keluarga Rasul, menghalalkan kota Madinah. Ternyata kekuasaannya berakhir hanya sampai pada Yazid. Muawiyah meninggal digantikan Yazid. Tidak lama kemudian Yazid binasa dalam keadaan fasik. Tahu-tahu yang naik ke kursinya sebagai penggantinya bukan anak cucunya, tapi Marwan bin Hakam yang merupakan musuh yang dibenci. Marwan bin Hakam yang melompat duduk di atas kursinya, turun-menurun berkuasa. Ini rupanya merupakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga Bani Marwan yang dapat dikatakan sebagai orang yang saleh adalah Umar bin Abdul Aziz. Dihormati oleh semua kalangan karena keadilannya. Jadi yang memuliakan orang bukan nasabnya, bukan kedudukannya, tapi amal-amal yang mulia
seperti sahabat Rasul yang berjuang bersama Rasul, begitu pula keluarga Rasul yang berjuang bersama Rasul. Adapun yang berseberangan dengan Rasul, siapapun dia, baik yang hidup pada masa Rasul maupun yang hidup saat ini, yang berseberangan bersama Rasul tidak termasuk dalam janji Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan janji dari Allah, walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam orang-orang yang mengikuti Rasul, sahabat Rasul, keluarga Rasul bil ihsan. Jadi jaga lisan kita, jaga juga perilaku kita, dan kita tetap menjadikan mereka di depan orang-orang yang soleh sebagai lokomotif kita, dan kita gerbong yang menyatu bersama mereka, bukan bersama raja-raja yang zalim yang mengatasnamakan Islam, melakukan kerusakan di atas muka bumi. Nah, di sini kita melihat ya, satu hal yang menarik ya, dari apa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, jadi merupakan juga kabar gembira bagi orang yang datang setelah Rasul, setelah wafatnya Rasul. Ketika Rasulullah SAW bertanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya ya, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ayyul mu'minina a'jabu ilaikum. Menurut kalian wahai para sahabatku, kalangan orang yang beriman mana yang paling menakjubkan? Lalu mereka mengatakan al-malaikah. Karena menurut para sahabat mereka hidup di alam malakut, menyaksikan berbagai macam hal yang tidak kita saksikan. Dijawab oleh Rasulullah, ma lahum la yu'minun wa hum inda rabbihim. Bagaimana mereka tidak akan beriman? Mereka di sisi Tuhan mereka. Bahkan mereka tidak memiliki nafsu dan hasrat. Qaulul anbiya, kalau gitu para nabi wahai Rasulullah. Dijawab oleh Rasul, wa ma lahum la yu'minun wal wahyu yanzilu alaihim. Bagaimana mereka tidak beriman sedangkan wahyu turun pada mereka? Akhirnya para sahabat mengatakan, qalu nahnu ya Rasulullah. Maka kami wahai Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah SAW, wa ma lakum la tu'minun wa ana baina adhurikum. Bagaimana kalian tidak akan beriman sedangkan saya di tengah-tengah kalian? Yang dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah dan Rasulnya padahal Rasul berada di tengah-tengah kalian? Wa fiikum rasuluh, dan ayat Allah dibacakan di tengah-tengah kalian. Jadi Rasulullah mengatakan, bagaimana kalian tidak beriman sedangkan saya di tengah-tengah kalian? Lalu Nabi mengatakan, walakin a'jabal mu'minina imanan qaumun yaji'una ba'dakum yajiduna suhufan yu'minuna biha fiha. Yang paling menakjubkan orang yang datang setelah kalian nanti. Mereka tidak menjumpai aku, tapi mereka beriman hanya dengan membaca ayat-ayat dan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga keutamaan bagi orang yang tidak hidup bersama Rasul, tapi mereka membaca ayat-ayat Allah, lalu beriman, berjuang di jalan Allah, seperti yang kita jumpai dari orang-orang yang beriman, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus, termasuk di antaranya Sayyid Qutb rahimahullah. Termasuk orang-orang seperti Jeffrey Lang, ya, kalau kita lihat, dia bukan dari kalangan Muslim, tapi sampai saat ini dia mempelajari Al-Quran, membela Islam dengan menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Dan sekian banyak, termasuk di Indonesia, orang-orang yang berjuang untuk membawa Islam dengan akhlak pekerti yang luhur, bukan orang-orang yang mengusir orang-orang Islam dari Islam dengan cacian, makian, dan lain sebagainya. Jadi bukan masuk Islam. Oh iya. Asalnya non-Muslim. Iya. Ini jelas-jelasan asalnya, kalau ini kita asalnya Muslim, kalau mereka asalnya non-Islam, tapi dengan membaca kitab Allah. Oleh karena itu perlu menekankan betul-betul sebagaimana Allah menekankan, kalla innaha tadhkirah faman sya'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah. Dan sekian banyak ayat Quran seperti yang Hamzah bacakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Lalu Allah katakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Demikianlah ikhwan akhwat, mungkin besok bisa diskusi lebih panjang. Antum coba baca
terjemahan dari kajian kita hari ini. Demikian pula kajian kita kemarin. Mudah-mudahan bisa lebih luas, lebih bermanfaat. Dan kita berharap untuk dikumpulkan bersama Rasul, keluarga, para sahabat yang setia, bukan bersama orang-orang yang berkhianat setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.